Riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Man kana lahu sa'ah. Man kana lahu sa'ah. Di riwayat yang lain man wajada sa'ah. Ya, maknanya sama. Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang. Walam yudahi, lalu ia memilih tidak berkurban. Fala yaqrabanna musallana. Janganlah ia mendekati musalla kami. Ya, kenapa disebut musalla bukan masjid? Yang disebut musalla, kalau menjumpai kata musalla di hadis, itu tidak sama maknanya dengan musalla dalam bahasa kita sekarang. Kalau pemahaman kita sekarang, musalla itu masjid yang ukurannya lebih kecil, biasanya tidak dipakai Jumatan. Tapi kalau di hadis disebut musalla, yang dimaksud di situ lapangan yang dipakai untuk salat Id. Itu musalla dalam bahasa Arab di masa Nabi. Jadi kata musalla itu maknanya lapangan yang dipakai untuk salat Id. Ya, maka ada hadis misalnya menyebut yang pertama Nabi lakukan di hari raya Id setelah beliau keluar dari i'tikaf, yaitu kharaja ilal musalla. Beliau pergi ke musalla. Maksudnya pergi ke lapangan untuk salat Id. Nah, itulah sebabnya makna hadis tadi bukan berarti jangan datang ke masjid. Tapi maksudnya kalau Anda tidak akan berkurban, tidak usah pergi ke lapangan untuk salat Id. Ya. Maka tidak disebut fala yaqrabanna masjidana. Tidak usah dekati masjid kami, tapi jangan dekati musalla, lapangan tempat melaksanakan salat. Nah, itu pentingnya memahami pergeseran makna dalam satu kata. Kan pernah ada ribut-ribut Pak, itu beberapa hari ya, sampai sekarang mungkin masih ada imbas-imbasnya tentang penerjemahan kata syu'ara itu. Syu'ara yang kemudian diterjemahkan dengan surah pemusik. Itu sebetulnya tidak salah. Karena memang kata syair yang dimaksud di Al-Qur'an dengan syair bahasa Indonesia itu tidak sama. Jadi kalau diterjemahkan penyair, jangan sampai pemahaman kita penyair di situ penyair seperti yang dimaksud dalam bahasa Indonesia. Dan bukan itu yang dimaksud. Tidak usah terlalu jauh, kembali tadi. Ya, jadi siapa yang bisa berkurban tapi dia memilih tidak berkurban, tidak usah datang ke lapangan untuk melaksanakan salat Id. Nah, ini ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Imam Abu Hanifah berpendapat kurban itu wajib bagi yang mampu. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Wajib bagi yang mampu. Tapi istilah wajib dengan fardu itu beda dalam mazhab Hanafiyah. Kalau mazhab Syafi'i yang kita ikuti di Indonesia, fardu dan wajib sama saja. Contoh, salat maghrib tadi, itu salat fardu, salat wajib juga. Tapi kalau dalam mazhab Hanafiyah, salat maghrib itu bukan salat wajib. Salat maghrib itu salat fardu. Ya. Yang wajib yang mana? Wajib itu salat witir sama salat Id. Itu mazhab Hanafiyah. Lah bedanya apa? Kalau fardu yang ditinggalkan tanpa ada unsur syar'i, orangnya kafir. Ada yang tidak mau salat 5 waktu. Itu apa salat 5 waktu? Itu bukan sesuatu yang difardukan, kafir. Tapi kalau misalnya wajib yang ditinggalkan, tidak jadi kafir, orangnya jadi fasik, pelaku dosa besar. Belum kafir namanya, fasik. Itu mazhab Hanafiyah. Dan diantara dasarnya hadis tadi, siapa yang mampu lalu dia tidak berkurban, tidak usah dia dekat-dekat lapangan tempat pelaksanaan salat Idul Adha. Nah, kata beliau berarti salat Idul Adha itu hukumnya adalah wajib, kurban juga hukumnya wajib. Itu mazhab Hanafiyah. Tapi mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i yang diikuti oleh kita di Indonesia, bahwa ancaman tadi tidak menunjukkan keharaman, itu menunjukkan kemakruhan. Ya, jadi dia tidak sampai berdosa, tapi itu perbuatan yang tidak layak dilakukan, tidak pantas dilakukan. Kalau orang kaya, orang mampu tapi dia tidak berkurban, itu perbuatan tidak pantas dilakukan, tapi belum berdosa. Sama Pak ya. Orang minum berdiri itu perbuatan tidak pantas dilakukan, tapi dia tidak berdosa. Cuma itu perbuatan tidak pantas dilakukan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab.